Nah dia mau karena menurut beliau NU waktu itu yang paling efektif ya, untuk mengusung supaya nilai-nilai agama itu diperjuangkan melalui kesenian. Karena nanti kalau anakmu tiba-tiba kepalanya kecil, tubuhnya kecil gitu, jempolnya besar gimana? Oke. Jawaban Mbak Bisri apa? Haram. Apa jawaban Mbak? Wajib. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dalam acara Peci dan Kopi bersama saya Ahmad Rozali. Kita akan berbincang mengenai peradaban, kesenian, kebudayaan, produk-produk kebudayaan, seni dan seterusnya bersama Ketua Les Bumi Kiai Haji Jadul Maula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rozali. Biar kelihatan muda, saya manggil Mas juga. Iya. Beliau, saya kenal lama sekali sama beliau karena saya alumni PMI di Jogja. Saya kuliah cukup lama, jadi cukup lama mengenal beliau. Saya juga lebih lama lagi. Pelatihan waktu itu di pondok beliau. Saya ingat waktu itu setelah pelatihan mau pulang pagi-pagi sendal saya hilang. Itu memorable banget itu. Nah, Mas, ini sekarang Les Bumi mau ulang tahun ke-63, mau ada event besar. Sebelum kita berbincang mengenai kedepannya bagaimana Les Bumi, saya ingin merecall dulu, merefresh memori teman-teman mengenai Les Bumi, lahirnya Les Bumi 63 tahun lalu. Karena mungkin teman-teman NU yang muda-muda juga itu banyak yang belum familiar dengan Les Bumi itu. Dia jangan-jangan juga mereka nggak tahu bagaimana kalau mau berekspresi mengenai sastrawi itu kelompoknya di mana sih? Kan ada Les Bumi. Jangan-jangan cuma angkatan saya ke atas ini yang tahu. Yang muda-muda itu nggak tahu. Nah, Les Bumi itu lahirnya 63 tahun lalu, kira-kira di era apa sih waktu itu? Iya. Jadi 63 tahun, jadi 62 tahun 1962 kalau Masehinya. Berarti kalau Hijriahnya tahun 1381, sekitar 1381. Nah, jadi 63 tahun kan ngambilnya di tahun Hijriah nih. Nah, itu sama NU kan gitu. Ini harus tahu ini. Ulang tahun di NU itu ada dua versi. Ada Hijriah sama Masehi. Saka nggak dimasukin. Ya, jadi 21 Syawal sebetulnya kalau Hijriahnya 21 Syawal. Nah, kemarin 21 Syawal karena kita nggak bisa bikin acara besar karena momentum Syawal waktunya mepet, jadi kita hanya bikin tumpengan itu sama sareng kecil di sini. Nah, kemudian untuk puncaknya pada hari ini ya, nanti malam ini 22, kita ngambil momentum 22 Juni ya, di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail ya. Nah, beliau ini juga salah satu pendiri Les Bumi. Awal Bang Haji Usmar Ismail itu satu di antara trio tiga pendiri Les Bumi ya, Dulu Haji Jamaluddin Malik, Usmar Ismail sama Asrul Sani, ya ini trio pendiri Les Bumi. Dan yang kedua udah jadi pahlawan nasional ya, Jamaluddin Malik jadi pahlawan nasional, Usmar Ismail kemarin 2019 itu juga jadi pahlawan nasional ya. Jadi kita ketua jadi ketua Les Bumi itu punya peluang untuk jadi pahlawan nasional. Harus mati dulu. Oke. Nah, bisa diceritain nggak Mas? Ini teman-teman mungkin kan banyak nggak tahu juga kondisi waktu itu yang mengharuskan lahirnya Les Bumi. Iya, Pak. Ini menarik sebetulnya. Jadi Les Bumi itu kan kepanjangannya lembaga dulu lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia. Seniman budayawan muslimin Indonesia. Okay. Ya, tahun 82. Tapi terus ketika ini hidup lagi, jadi Les Bumi itu nyawanya double. Ya. Tahun 70 atau 66 ini mati ya, ada yang bilang pingsan, mati suri atau mati beneran. Nah, kalau dihidupkan lagi era Gus Dur ketua PBA itu mulai ke presiden ya, dulu mau kamar Kediri gitu. Pertama di Kediri 99 tapi banyak baru rekomendasi, nah baru diwujudkan 5 tahun berikutnya muktamar di Boyolali itu dan
Berarti ada dua momen di mana itu mengharuskan lahirnya lesbumi. Nah, berarti ada dua konteks yang Ada dua konteks. Nah, kita yang pertama dulu. Konteks yang pertama kan tahun 62 itu era ketika ini ada konteks eksternal ya, ada konteks politik. Lesbumi itu lahir di tengah-tengah antara mesti ada momen politik sama momen budaya. Oke. Kemudian menjadi kencang ya. Momen politiknya adalah ketika tahun 59 Bung Karno mengeluarkan yang disebut manifesto politik ya, USDEK di situ. Nah, di situ kan ada K-nya itu kan kebudayaan. Itu pidato yang penting karena kemudian Bung Karno itu mengajak anak-anak muda, seniman budayawan, mana peranmu untuk melawan imperialisme budaya. Jadi jangan dikira kita melawan. Waktu itu kan sembunyinya revolusi belum selesai. Revolusi belum selesai. Kita baru merdeka secara politik. Tapi ke depan ancamannya adalah imperialisme di bidang ekonomi yang Bung Karno bilang neo imperialisme, sama sebetulnya imperialisme di bidang kebudayaan. Nah, baru 59 Bung Karno dalam manifesto USDEK lalu menyebut memang kebudayaan. Ini kebudayaan lalu menantang ya seniman budayawan, mana peranmu untuk menuntakkan ya revolusi ini, menyempurnakan atau revolusi di bidang kebudayaan ya, sehingga ada Trisakti ya, salah satunya kan berkepribadian secara kebudayaan ya. Ini pidatonya Bung Karno. Nah, kemudian yang kedua memang soal Nasakom ya, nasionalisme agama komunis ya. Nasionalisme diwakili partai PNI, komunisnya adalah PKI, lalu NU masuk di kabinet Nasakom itu, ya, kabinet Nasakom ini agamanya. Waktu itu teman-teman yang nggak ngerti konteksnya, NU masih menjadi partai politik. NU partai politik ya. Jadi NU menjadi partai politik tahun 52, ya. Tahun 52 keluar dari Masyumi jadi partai politik sendiri, lalu ikut pemilu tahun 55, ya. Lalu jadi ya banyak sekali dinamika sampai kemudian Bung Karno bikin kabinet 3 ya, nasionalisme agama komunis itu. Jadi kalau boleh diluruskan, ini kalau ini diluruskan kalau salah. Waktu itu ketika NU menjadi partai politik, dia membutuhkan sayap untuk bergerak di bidang kebudayaan. Ya. Karena PKI dan PNI udah lebih dulu kenceng. Iya. Ya, PNI ada namanya LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional, PKI lalu dekat dengan Lekra. Nah, dan kemudian NU lalu membuat momentum. Jadi ketika peresmian lesbumi itu ya tahun 62 itu di Jakarta, jadi itu megah. Nah, menjadi lahirnya satu sayap kebudayaan ya di lingkungan NU ya, sehingga menjadi satu tumpuan yang menjadi satu yang betul-betul waktu itu memang diharapkan ya, banyak aktivis NU di daerah, di pesantren gitu ya, mereka ini kan banyak potensi seni ya, pesantren kan punya tradisi seni yang panjang sebetulnya kan ya, di daerah-daerah itu punya, cuman kan mereka baru punya kasidah misalnya, dibaan gitu, berjanji, pencak silat gitu kan. Nah, mereka juga ya harus diakui ya tahun 60-an 50-an itu kebudayaan modern itu kan juga udah masuk ya, misalnya kayak drama, teater, film terutama ya. Nah, mereka juga ingin tidak ketinggalan zaman juga sebetulnya ini ya, itu arus dari bawah. Sehingga munculnya lesbumi itu benar yang saya sebut tadi, ada momen politik sama momen budaya. Momen budaya itu ada kebutuhan ya dari bawah, dari lingkungan internal pesantren NU untuk ini potensi seni ya, itu perlu didampingi, dikembangkan gitu, sambil juga bagaimana supaya unsur-unsur dari seni modern itu juga bisa NU punya kontribusi, punya keterlibatan itu. Ya. Nah, ini momentum itu tahun 62 itu. Itu konteks yang pertama, lahirnya lesbumi. Jadi pertama. Setelah kasus ramai 65 waktu itu, terus lesbumi mati juga. Nah, ini juga matinya lesbumi itu ada dua faktor juga, faktor eksternal sama faktor internal. Kenapa ya? Faktor eksternalnya memang dari politik perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya, tahun 65 terus Pak Bung Karno, terus nggak ada PKI itu kena ketat juga. Kan lalu Orde Baru kan pengetaatan itu. Jadi partai-partai dijadikan 3 dari tadi banyak sekali. Ideologi juga diatur ketat, lalu rezimnya militer gitu, teknokrat gitu kan. Nah,
Ini kan kebudayaan seni kan enggak kayak Dianggap tidak tidak hanya ya hanya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi tidak di yang kamu kan militer sama birokrasi sama teknokrat pembangunan ekonomi, lalu masuknya modal asing dan seterusnya itu. Nah, itu faktor eksternalnya. Lah internalnya itu sedelnya wafatnya Mbah Wahab. Mbah Wahab Rasulullah meninggal, lalu yang mengganti menjadi Rais Am Kiai Bisri Samsuri. Nah, kita tahu dua beliau ini kan punya dua sikap yang berbeda jauh tentang seni. Ya kan, perdebatan yang terkenal kan di Jombang waktu itu ya, ketika Ansor Fatayat mau membuat tahun 60-an mau bikin kelompok drum band, kelompok drum band. Pertama mereka sowan ke Mbah Bisri Samsuri. Ya, sowan izin minta bikin kelompok drum band. Jawaban Mbah Bisri apa? Haram. Haram gitu. Oh, haram ini alatul malahi, lalu bikin orang lalu lupa sholat, nggak sholat, lalu laki-laki perempuan jadi campur, ini haram. Beliau ketat sekali dan begitu ya. Nah, yang kedua lalu mereka setelah itu mereka sowan ke Mbah Wahab. Mbah Wahab lalu menyampaikan maksud yang sama, menyampaikan bagaimana kalau Ansor Fatayat bikin kelompok drum band, minta pendapat Mbah Wahab. Apa jawaban Mbah Wahab? Wajib. Nah, dulu Les Bumi itu justru berdirinya juga kontroversial karena di lingkungan kiai itu ada dua pendapat yang diametral tadi. Ya, yang mengharamkan, lalu yang membolehkan. Ya. Nah, dulu Mbah Wahab melindungi itu. Jadi pelindungnya Les Bumi dulu Mbah Wahab. Nah, kalau ada Kiai Syekh Duduri, ada Kiai Wahid Hasyim, ya, ada Mahbub Junaidi, segala Kiai Fatah Yasin juga, ya, ada beberapa kiai yang memang melindungi. Nah, ketika Mbah Wahab settle, lalu Mbah Bisri muncul, ya pasti nggak boleh. Itu kan nggak dibentuk. Jadi kondisi eksternalnya karena ada perubahan struktur politik kepemerintahan, yang perubahan rezim yang makin ketat. Terus kemudian di internal, perubahan rezim juga rezim agama, rezim dalam arti paradigma keagamaan di internal NU. Nah, akhirnya ini. Nah, itu konteks yang pertama dari lahirnya hingga matinya. Yang kedua di eranya Gus Dur. Nah, ini Gus Dur itu tahun 95 waktu itu beliau sudah jadi ketua umum PBNU. Dan beliau kan juga menjadi salah satu ketua Dewan Kesenian Jakarta, kan, dan juri FFI segala kan pernah. Nah, ini ceritanya Haji Misbah Yusabiran ya. Haji Misbah Yusabiran itu menarik. Beliau ini sinten niku Haji Misbah Yusabiran. Enggak ada yang kenal ya dari sekarang. Loh, padahal itu cover filman. Beliau tuh cover filman. Sering generasi sekarang nontonnya YouTube. Dulu kalau kita masih menikmati TVRI, masih menikmati dulu film-film ya pasti kenal Haji Misbah Yusabiran, sutradara, juga mungkin penulis skenario gitu ya. Nah, beliau dulu itu sebetulnya Masumi dan aktif di HSBI atau Himpunan Seni Budaya Islam, itu miliknya Masumi. Ya. Tapi kemudian karena dekat sekali dengan Asrul Sani, Usmar Ismail dan lain-lain, ketika Les Bumi muncul, diminta jadi ketua Les Bumi Komda Jakarta, Komisariat Daerah gitu. Jadi, nah beliau mau karena menurut beliau NU waktu itu yang paling efektif ya, untuk mengusung supaya nilai-nilai agama itu diperjuangkan melalui kesenian, budayaan. Dia melihat karena Masumi sudah dibubarkan tahun itu kan 60-an gitu. Nah, beliau prihatin, beliau termasuk yang prihatin hanya dominasi komunisme waktu itu, legra yang di panggung politik dengan bahasa kebudayaan, bahasa kesenian itu. Nah, kemudian bersedia menjadi Les Bumi itu. Nah, yang menarik ini Haji Misbah Yusabiran ketika jadi juri FFI atau juri kesenian sama Gus Dur tahun 95, dia menyampaikan, saya mengatakan pada Gus Dur, Gus, dulu Les Bumi itu efektif loh. Kenapa sekarang nggak dihidupkan lagi? Nah, itu menurut testimoninya Haji Misbah Yusabiran, beliau terus Gus Dur waktu itu kan posisi ketua PBNU itu hanya diam saja, tidak mengiyakan, tidak menolak. Tapi Misbah Yusabiran menangkap itu Gus Dur diam itu bukan acuh tapi sebetulnya berpikir lalu mau menyimpan sesuatu. Kenapa? Karena paham
di NU ini kan kalau soal bicara bumi seni budaya itu mesti Kontrol. dua madhab. itu nggak bisa diselesaikan. Ini kan nggak ada diselesaikan semua dan itu. Tapi rupanya terus itu muncul jadi rekomendasi di Muktamar 99 di Kediri. Tapi baru diwujudkan dibentuk Lesbumi tahun 2005 ya Muktamar di Boyolali. Kalau pertanyaan saya sama seperti tadi, konteks waktu itu. Nah, kan lalu kita ada yang dari konteksnya 99 mungkin Gus Dur diam 95 karena konteksnya belum tepat. Nah 99 kan ada reformasi. 97, 98. Nah, reformasi ya. Reformasi tahu lagi nggak nih teman-teman? Nah, itu sudah lebih dekat. Jadi Lebih dekat, tapi banyak yang nggak paham ya. Betul, Reformasi betul. pentingnya apa, bedanya apa dengan orde baru dengan orde reformasi. Ya. Perbedaan orde baru kan otoriter. Nah, orde reformasi kan ditandai liberalisasi partai politik. Ya dulu orde baru partai politik hanya 3. Reformasi semua orang kelompok-kelompok bikin partai politik hampir tidak terbatas. Ya. Lalu muncul ideologi-ideologi ya terutama kemudian partai kan lalu kan membutuhkan satu identitas ya, satu alasan kenapa harus jadi partai, kan harus punya ideologi dan lain-lain ya. Kemudian bermunculan ya. Lalu liberalisasi ekonomi ya, artinya ada perubahan besar politik itu. Nah, justru melihat ini saatnya kemudian NU juga muncul. Mengisi ruang kosong. Sebenarnya konsepnya itu sama, konteksnya agak sama dengan ketika Pak Karno meminta kontribusi dari seniman waktu itu ya. Iya. Jadi ketika sudah mulai ada peluang untuk kalau waktunya Pak Karno kan revolusi. Nah, yang waktu reformasi, ini dari teman-teman di kebudayaan mana nih kontribusinya? Iya, semacam pertanyaan itu pertanyaan penting. Tapi yang menarik sampai sekarang kan ini reformasi kan jauh ketidakpastiannya itu jauh lebih tinggi dari sebutnya. Dulu masih jelas ya ketika era Bung Karno revolusi belum selesai itu kan masih jelas ada ukuran zaman penjajahan itu jelas ya. Orang masih terbayang nyata fisik ya penjajahan ya. Lalu diabstraksikan lalu penjajahan ekonomi budaya itu masih agak nyambung dan memang waktu itu masih tawar menawar ya. Tawar menawar maksud saya itu masih ada peluang kesempatan untuk meletakkan ideologi negara itu. Iya. Maka Bung Karno bikin ideologi nasionalis, agama dan komunis itu kan yang mau dilawan adalah kapitalisme, materialisme, sekulerisme gitu. Nah, ini masih tawar menawar. Nah, Orde Baru ini kalah. Yang menang adalah kapitalisme, pasar gitu. Ya. Karena materialisme. Ya, undang-undangnya ada kalau nggak salah penanaman modal asing gitu lah, dan itu pakai pendekatan militer bla bla. Nah, generasi Orde Baru sampai sekarang itu kemudian sudah nggak mengenal ideologi lagi. Kalau ideologi Pancasila itu kemudian menjadi satu instrumen untuk membuat stabilitas ya. Dulu kata kuncinya juga stabilitas politik, terutama tidak boleh ditekan semuanya, ekonomi jalan. Lalu muncul memang secara ekonomi kehidupan lebih baik dalam arti gini, lebih baik. Nah, kalau saya tanya orang tua dulu yang menang di zaman Orde Lama itu mereka nyebutnya sekarang itu memang serba murah. Maksudnya dulu itu susah ya punya baju makan itu sulit. Beli rokok sebungkus di Jogja dulu itu susah Pak. Sekarang mudah, semua mudah sehingga perhiburan semakin banyak sekali ya perubahan itu. Nah, sehingga sudah dibentuk ya semua sudah nyaman kayak nggak ada masalah gitu. Nah ini kan jadi soal gitu loh ya. Ini kan kalau gitu kebudayaan gimana? Nah, itu pertanyaan saya. Lo jadi kan jangan nanya biar saya. Sudah tahu. Jadi setelah adanya perubahan begitu. Nah, ini sebelum ke pertanyaan itu memang pertanyaan itu intinya itu begini kira-kira. Kalau di era-era itu seni dan kebudayaan itu sangat dianggap penting sekali untuk menggerakkan perubahan. Eranya Pak Karno, ini mana seniman dan budayawan, ini mana kontribusinya untuk membuat apa gitu ya, untuk membuat rekayasa sosial, untuk
untuk membuat kondisi lebih baik. Zaman Gus Dur juga diminta sehingga diberangkatkan lagi, dihidupkan lagi les bumi. Nah sekarang kan kayaknya sudah mulai kehidupan baik-baik aja tanpa seni dan budaya gitu kan. Padahal katanya dulu kehidupan yang tidak ada seninya itu kehidupan yang tidak layak dijalani. Iya. Misalnya gini lah, dulu itu 45 kita punya angkatan sastrawan 45. Khairul Anwar, ya, ada Surusani, Rifai Abin, ya. Purba 66 kita juga punya angkatan sastrawan, angkatan 66, ada Taufik Ismail, ya, ada muncul yang paling terkenal ya. Tahun 70-an masih ada angkatan sastrawan ya, angkatannya Sutarji, Kalzumpahri, ada yang nah, perubahan ke reformasi tanpa angkatan sastrawan, satu perubahan besar ya. Jadi dari penjajahan ke kemerdekaan ada angkatan seniman, angkatan sastrawan. Dari Orde Lama ke Orde Baru ada angkatan. Ya, awal Orde Baru tahun 70-an juga masih melahirkan angkatan itu. Nah, ketika dari Orde Baru ke Orde Reformasi tanpa angkatan sastra. Mungkin karena iklim politik yang menekan yang tadi itu. Iya, itu satu. Yang kedua mungkin ya hari ini gimana ya? Ya ada istilah apa dulu itu ya. Jadi kalau yang kiri itu merahnya itu bukan merah menyala itu, tapi pink. Jadi kalau aksi jangan malam minggu kan kita pacaran di mall kan gitu kan. Jadi untuk ngajak aksi yang heroik itu sudah nggak zamannya lah ya, kayak saat ya. Sekarang kan juga Rosalia aktivis ngajak hari ini masuk aksi kan beda kan? Kayaknya sekarang aksi nggak ada teatrikal. Nggak ada gregetnya kan gitu. Jadi kayak semua memang kayak serba sebenarnya ya dimudahkan oleh banyak situasi. Ya. Tapi yang kemudian orang lalu pendalaman ya di dalam dan sepertinya olah pikir, olah rasa, ekspresi itu kemudian nggak berkurang. Misalnya dulu ini kelompok teater. Kelompok teater kan dulu hidup ya. Itu latihan mau satu pentas itu latihan 6 bulan itu. Betul. Latihan vokal, latihan fisik, lari di gunung, latihan naskah acting. Saya masih menikmati itu teater SK, teater non itu. Nah sekarang televisi muncul artis yang kemudian berwajah Indo, lalu acting hahiha gitu, tapi kan tapi iklannya banyak. Dan kemudian dapat porsi karena rating dan lain-lain, lalu dapat porsi dan itu tampil mudah di televisi tiap hari, bayarannya tinggi lah ini. Ini ada. Nah itu jadi bukan tidak ada kesenian, bukan tidak ada hiburan, tapi kesenian kan tidak didominasi kesenian populer. Atau bisa jadi yang digerakkan oleh industri media. Atau bisa jadi kalau saya lihat dari perspektif yang berbeda, ini situasinya sedang tidak menguntungkan kelompok-kelompok seni itu. Tidak ada afirmasi terhadap kesenian dan kebudayaan. Bisa dikatakan begitu? Iya. Jadi ada afirmasi kesenian, tapi yang menggerakkan adalah, yang mengendalikan, mengerahkan adalah pasar. Nah, pasar itu yang menguasai industri media. Okay. Nah, mereka menentukan mana kesenian yang bisa tampil dan mana yang tidak. Nah, ukuran mereka pasar, rating. Nah, rating kan sebenarnya tergantung banyak hal, itu juga permainan kalkulasi pasar. Soalnya mungkin kalau sastrawan yang tampil nanti ngetik pemerintah, televisinya bisa kena. Kira-kira gitu. Iya. Tapi begini, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih agar kesenian dan kebudayaan kita menjadi relevan di tengah situasi yang serba instan? Ini pertanyaan yang harus terjawab di usia ulang tahun ke-63 sebenarnya, Pak ya. Enggak? Iya. Karena kondisinya ini makin cepat. Yeah. Terus tadi sudah disebutkan bahwa pasar itu mengendalikan industri kemediaan yang tidak terlalu afirmatif terhadap kelompok seni dan kebudayaan. Yeah. Dia butuhnya entertainment kan kalau di dunia pertelevisian. Gimana caranya kita agar bisa relevan dengan itu? Karena kalau kita relevan, value nilai-nilai kebudayaan kita akan terus didengarkan. Yeah. Ini pertanyaan. Apa sih? Nah, kesadaran arah itu sudah ada. Ya. Kesadaran arah itu ada. Jadi misalnya tahun 2015 kemarin kan
DPR mengesahkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan namanya. Itu Hmm. baru 2015 kemarin. Lalu baru 2017 keluar kepresnya, peraturan PP-nya itu tentang strategi kebudayaan. Ya, yang mau dijawab adalah pertanyaanmu tadi itu. Kita ini kan sebetulnya bangsa kita ini bangsa yang disebut UNESCO itu mengakui Indonesia itu super power budayaan. Karena buat heritage yang diakui UNESCO itu banyak sekali, ada segi makanan, pakaian, dongeng, kesenian, adat istiadat, banyak sekali yang itu super power gitu. Tapi itu kan masih belum menjadi satu kekuatan yang di situ nilai-nilai kita ya itu ikut membentuk pandangan dunia, sama kemudian ekonomi dari yang menyangga seni budaya ini itu gimana nasibnya? Kalau sekarang berarti posisinya Nun Sewu itu sudah ada undang-undangnya. Ya. Dan kepresnya juga sudah keluar. Saya kebetulan S2-nya itu kebijakan publik. Pertanyaan saya sebenarnya setelah itu adalah ketika melihat ada undang-undang, terus anggarannya ditaruh di mana dan berapa besar? Itu baru kita akan melihat keberpihakan negara kepada kesenian dan kebudayaan. Kalau anggarannya besar yang ditaruh di APBN misalnya untuk kesenian dan kebudayaan, maka pemerintah itu memang perhatian. Kalau cuma undang-undang sama ininya, sama kepresnya, terus tidak ada anggaran yang digedein untuk kesenian kebudayaan, berarti itu cek kosong. Itu kosong itu. Nah, sejauh ini setelah kepres itu dibentuk, ditandatangani Undang-Undang 2015, kepresnya 2017. Pertanyaannya, perubahan apa yang terjadi yang ini sudah mulai lebih dekat nggak di Kementerian Kebudayaan itu terhadap komunitas-komunitas kita? Ya ada salah satunya misalnya gini ya, dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kan salah satu instrumennya itu pembentukan desa-desa budaya. Desa-desa budaya, dan mereka ini ya banyak di berbagai mereka punya kayak indikator kebudayaan. Jadi kota-kota dengan indikator budaya yang rendah itu akan didorong ya, didanai gitu ya. Jadi memang lalu muncul kayak pembentukan bisa jadi reinvention ya. Jadi mungkin komunitas ada kalau berbagai seni yang mungkin mau punah, yang gitu, kemudian bisa hidup lagi gitu ya. Lalu ini kalau diusahakan bukan ini bisa tampil ya, bisa mendapatkan kesempatan ruang, dan itu memang difasilitasi pemerintah ya. Misalnya ada event-event internasional ya, kemarin G20 G20 itu kan hampir semua desa di Borobudur misalnya, di tempat-tempat yang jadi tujuan wisata prime itu dibentuk desa-desa budaya. Jadi semua desa di Borobudur misalnya, kecamatan Borobudur otomatis menjadi desa budaya, dan masing-masing menampilkan ininya lah, membentuk itu. Nah, cuman kemudian problemnya kan ini peran pemerintah menjadi dominan. Betul. Partisipasi masyarakat itu kemudian semata-mata karena ada kayak rangsangan dana dari pemerintah ya. Nah ini kemudian ini dulu Gus Dur itu pernah menulis bagus ya, salah satu problemnya itu birokratisasi kebudayaan. Yang buku putih itu. Nah, yang ditekan Gus Dur kan inisiatif yang kemandirian masyarakat itu kemudian bisa jadi mati. Lalu kemudian ini hanya menjadi satu panggung ya bagi mungkin pejabat tertentu untuk contohnya misalnya gini, ya di desa di Jogja itu dulu, di kampung saya di Jogja itu kan tiap tahun ada Merti Dusun namanya. Ya, upacara Merti Dusun. Nah, Merti Dusun itu dulu warga urunan. Untuk apa? Untuk nanti acara puncaknya itu nanti mereka ada upacara membawa hasil bumi, dudukan, terus wayangan. Itu mandiri di anak desa. Nah sekarang ini kan semua sudah dijatah
dijatah anu semua, kemudian bikinnya lalu nggak ke warga, ya ini di satu sisi yang mereka kan nggak ada tarian, nggak ada urunan untuk wayangan, ya tapi kan belum kota. Tapi kemudian rasa Kepemilikan. terasa ini bagian dari agregat ya, satu dari bawah itu kemudian menjadi hilang nilai-nilai apa ya, apa bahasa ininya, spiritualitasnya, nilai semangatnya, nilai keringatnya itu memang lalu saya rasakan bisa berbeda ya. Terus dulu itu kayak Merti Dusun itu betul-betul itu ekspresi dari budaya kultur agraris. Jadi mereka kan betul-betul bertani, menanam, dan itu pas panen. Dan mereka memang bisa mengandalkan hidup dari pertaniannya. Oh, sekarang susah. Ya kan? Nah problem sekarang pertanian nggak diurusi, ya pertanian pasti akan mati karena apa? Nggak ada infrastrukturnya, irigasinya nggak beres gitu kan, pupuknya mahal, benihnya sulit gitu. Sehingga kebudayaan di sektor dari pertanian juga ikut berkurang. Mati. Nah terus kalau Merti Dusun itu kan kemudian ketika masyarakat bertanya, itu jawabnya bukan menjawab soal soal gimana pertanian dulu kan itu bagian dari untuk mensejahterakan ya. Syukur atas kesejahteraan dari hasil bumi. Nah sekarang ketika hasil buminya tidak menghasilkan, kan syukurnya beda. Artinya kemudian kehilangan basis anunya ya, basis sosialnya yang dulu menjadi ekspresi betul-betul kegembiraan, syukur bagian dari apa ya. Karena ilmu pertanian kan ada di dalam wayang. Jadi dulu kalau kita lihat adat yang menyangkut pertanian itu nanti digelar di dalam akan terekspresikan di dalam wayangan. Sri mulai gitu. Di situ ada tata cara ilmu pertanian, upacaranya, doanya, wiwit dan seterusnya itu. Nah, sekarang memang itu kemudian banyak upacara itu di luar lagi, tapi masalahnya adalah infrastruktur dari pertaniannya itu sendiri sudah hilang gitu. Jadi orang nggak bisa mengandalkan. Dulu orang saya bilang ya, saya punya sepeda tanah 100-200 meter, itu bisa untuk nyekolahkan anak. Nah sekarang punya sawah setengah hektar dan orang tua bilang sebaiknya jangan jadi petani, tapi mau jadi apa? Iya. Ini disrupsi. Memang dari struktur ekonominya kan jumlah petani juga makin mengecil. Jumlah petani memang makin mengecil. Dan ya banyak hal lah itu. Nah, tapi pemerintah memikirkan ada istilah konsep ekosistem kebudayaan itu dihidupkan lagi, bagaimana kemudian ini budaya yang sudah mau ekspresi mau hilang, tapi juga komunitas juga bisa hidup. Ya. Nah sekarang andalan untuk hidupnya dari sektor pariwisata misalnya. Nah ini juga masih mencari sebetulnya masih mencari apa bentuknya, apakah pariwisata itu kemudian seberapanya perlu kajian tersendiri siapa yang paling diuntungkan dengan ada modal dana besar untuk membangun infrastruktur pariwisata yang premium dan lain-lain. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan, apakah pemodal besar lagi atau itu kemudian bisa mensejahterakan masyarakat. Itu pertanyaan besarnya. Nah, kembali lagi ke Les Bumi dengan tantangannya. Ini kan tadi disebutkan itu kondisi-kondisinya. Jadi kebudayaan itu juga tumbuh dari ekosistem pertanian dulunya, dan sekarang sudah mulai berkurang karena memang dunia pertaniannya yang berkurang. Selain ketertarikan atau kondisi afirmasi terhadap seninya juga berkurang, tapi dunia pertaniannya juga mulai berkurang. Petaninya juga mulai makin sedikit. Sehingga kebudayaan di sektor pertanian juga mulai. Saya pikir juga di sektor perkelautan juga nelayan dan seterusnya juga begitu, karena struktur kerja sepertinya sudah mulai berubah ya, sudah berubah jauh dari yang dulu. Nah, berarti ini menjadi challenge tersendiri bagaimana kesenian dan kebudayaan itu eksis di tengah-tengah sekarang. Saya punya pertanyaan yang ala anak muda nih, yang ala anak muda. Memangnya apa yang akan terjadi kalau kita nggak punya kebudayaan dan kesenian? Anak muda kan anaknya berpikir begitu kan? Kok penting sih, kan kita kayaknya tiap hari nggak ada urusannya dengan kebudayaan dan pertanian karena sudah kadung lamanya kita tidak mengenal itu. Tapi tidak semua anak muda loh. Iya, tidak semua anak muda. Saya mencoba ekstrim kotaan misalnya, orang-orang kota, teman-teman dari. Makanya kalau kita nggak mengenal kebudayaan dan ini, memang kita
kita akan kenapa? Mm-mm. Apa jawabannya kalau begitu? Ya, apakah kita nggak merasa kita bisa jadi robot? Oke. Jadi ketika kita pegang gadget misalnya, apakah kita sedang menjadi subjek? Kita yang memainkan teknologi ini, main game misalnya, apa kita main atau kita sedang jadi permainannya gadget ini? Ya. Berapa waktu yang kita habiskan untuk hanya main game, ya. Lalu berapa energi yang kita keluarkan, lalu kita bisa jadi apa? Gitu. Lalu ketika semua kemudian kita nggak punya kemampuan apa-apa, lalu pikiran semua kita udah direkam oleh apa ini disetir oleh namanya big data ini, Iya. macam-macam gitu. Lalu ini nanti semua akan menjadi sekarang ada AI. Lalu ini nanti akan semakin canggih alatnya, robotnya ini. Lalu kita manusia hanya menjadi ya pokoknya hanya beli ini aja. Beli teknologi yang semakin mahal, semakin kita semakin tidak terkejar. Tapi kalau kita nggak pakai teknologi ini, kita akan kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara kemudian tubuh kita sudah nggak bisa gerak nari. Kita lalu pikiran kita sudah nggak biasa lagi ya untuk berpikir gitu. Kita udah lupa caranya berpikir ngapain kita udah lupa, udah nggak bisa berpikir. Lalu perasaan kita sudah hanya diserahkan ke sini semua, kita ketawa atau apa hanya dari emoticon, dari apa kita nggak ngerti caranya, nggak ketawa gitu. Lalu kita apa kan? Iya. Ya. Ketika ketergantungan kita semakin tinggi, lalu kita udah nggak punya ekspresi ya, kemanusiaan kita hanya kan ada ya agak ekstrim ya. Ini akan apakah ini nanti evolusi manusia juga akan berubah? Jadi homo digitalis gitu. Karena yang hanya bekerja ini aja, nanti kemudian ini kan direkam oleh gen ini, ya kan? Karena yang aktif hanya ini direkam gen, nanti akan melahirkan keturunan yang jempolnya besar. evolusi manusia berikutnya itu kemudian otaknya kecil gitu, ya. Ini tubuhnya kecil karena nggak gerak gitu, tapi jempolnya besar. Ini homo digitalis, kita hanya tiduran, nggak ngapa-ngapain, tiduran jempolnya besar, karena kan direkam ini, ya. Jadi semua gerak tubuh apa itu kan direkam oleh DNA, diturunkan. Nah ini tak bisa jadi ekstrim. Karena kalau orang di mana namanya di daerah nelayan dia punya paru-paru yang lebih besar daripada yang di tempat lain. Nah, itu DNA-nya kan terbentuk karena jadi kalau bertahun-tahun nanti ininya gitu. Anaknya coba kita dibilang aja kamu nanti kalau anakmu tiba-tiba kepalanya kecil, tubuhnya kecil gitu, jempolnya besar gimana? Oke. Ya tahu nggak gitu? Iya. Ya itu. Jadi kalau kondisinya kehidupan kita tanpa kebudayaan, tanpa kesenian, relatif kita jadi robot, Mas ya. Iya. Dari dalam bahasa tadi yang disampaikan Mas Jadul itu, kita hanya akan menjadi konsumen dari produk-produk yang dijual, karena memang kita disetir untuk membeli produk itu. Terus tergantung kan kecanduan. Kita nggak semacam tidak punya pondasi hidup. Iya Mas. Kayak semacam tidak punya pondasi hidup dan kita akan sama dengan orang yang di negara lain akan sama semuanya. Semuanya sama. Homo digitalis. Iya, homo digitalis. Itu tema Harald Schmidt itu. Mencari pancer. Itu mencari pancer itu. Fondasi itu fondasi pancer itu kan bahasanya ya. Itu bisa berarti pusat, fondasi, sumber, kemudian atau akar. Kalau pohon itu akar tunggangnya gitu. Nah, kalau manusia itu rohnya gitu. Jadi di Harlah itu Les Bumi itu akan merumuskan bagaimana sih agar mengajak kita berefleksi agar budaya kita makin kuat, terus kesenian kita makin kuat, agar kita sebagai manusia punya titik tumpu yang kuat. Jadi tumbuh sempurna kemanusiaan. Apapun yang dijual Amerika kita beli, tapi kita punya fondasi. Kalau kita bisa menciptakan, kita nggak ada pembeli, kita memproduksi. Kalau bisa kita memproduksi dibeli dong. Saya juga punya kreativitas gitu loh. Ini karya kami gitu loh.
Ya, kita sebarkan. apapun yang terjadi dari luar, dari Amerika, dari Cina, dari manapun kita tetap punya fondasi. Fondasi untuk berkarya, Iya. punya dasar sendiri kan. Itu apa ya, kalau bahasanya kiai-kiai dulu yang saya ingat itu kita ikut arus tapi tidak hanyut. Itu ngeli tapi ora keli ya. Jadi Itu bahasa Inggrisnya. mengalir mengalir tapi tidak hanyut. Mengalir tapi tidak hanyut. Zamannya Pak Karno dulu ada ada Amerika sama Uni Soviet, kita non-blok bikin ini sendiri. Eranya Gus Dur terus kita memperkuat ada Islam tapi Islam kita berbeda dengan ada akulturasi budaya. Gitu. Nah itu untuk itu kan bukan prasyarat ya, nggak cukup Res Bumi saja. Dulu kan ada konteks gitu ya. Kepala negaranya memang punya visi, ya kan, punya visi ingin menjadikan kebudayaan ini menjadi panglima misalnya, ya kebudayaan menjadi ujung tombak untuk pembangunan karakter bangsa, ya kan misalnya itu dari segi negaranya, ada negarawan, memang udah visi negarawan. Lalu ada Nahdlatul Ulama, para ulamanya juga memang melihat memang harus ya. Ada Kiai Wahid itu lalu kan ketemu ceritanya Kiai Wahid Hasyim kan ketemu Jamaluddin Malik. Ya, Jamaluddin Malik waktu itu adalah ayahnya Kamelia Malik. Nah, itu pun teman-teman yang muda-muda nggak tahu Kamelia Malik ini siapa. Ayahnya siapa itu? Rock penyanyi rock itu, kakaknya Kamelia Malik. Ahmad Albar. Al-Habib Ahmad Albar. Nah, waktu itu di Jamaluddin Malik itu punya kelompok sandiwara keliling desa-desa. Ketika zaman revolusi ya, Jakarta udah takluk, Jogja jadi takon Belanda. Ya. Lalu ternyata kemudian kelompok-kelompok drama sandiwara yang keliling itu yang kemudian menyebarkan membangun tentang nasionalisme, cinta tanah air. Dan menjadi sarana para gerilyawan itu menghibur gerilyawan yang tercerai-berai itu, ini menghibur. Nah, Kiai Wahid Hasyim lalu melihat ini sebetulnya seni itu harus diperankan penting untuk nasionalisme kita, hanya diajak bergabung ke NU. Berarti memang ini tugasnya berat sekali. Ini harus ini harus ada ya serentak ya. Jadi bukan senimannya saja, tapi juga ada kebijakan ya, kebijakan dari negarawan sama kemudian dari kayak Nahdlatul Ulama waktu itu yang kebetulan menjadi partai ya. Iya. Nah, lalu memang ada visi juga, ada visi misi. Nah, ini menjadi gerak agregat bersama. Kayaknya sekarang sudah mulai ini sama negaranya Mas ya. Karena di acara nanti kan ada Mas Hilmar Farid juga ya. Pak Dirjen Kebudayaan. Kalau ada ketum PBNU, ada ketum, ada senimannya, ada Christine Hakim. Ada Christina Hakim. Ada budaya Pak Taufik Razen, ada dari unsur anak muda ya, seniman muda milenial yaitu Ning Inaya. Nah, sebenarnya mbaknya nggak muda. Ya kamu. Ampun Mbak Ine. Ampun. Oke, siap Mas. Berarti ini di akhir obrolan kita ini banyak sekali yang kita perbincangkan Mas ya. Mulai dari masa lalu bagaimana Res Bumi lahir, terus kemudian mati, hidup lagi, terus kemudian sebenarnya value apa atau catatan-catatan apa sih selama lahir dan matinya itu, kondisi dan konteksnya waktu itu Mas ya. Dan kita sudah menggarisbawahi itu semua, dan pada dasarnya memang kebudayaan dan kesenian itu tidak bisa terpisahkan. Karena ini adalah hal penting yang kita harus punya. Karena kalau tidak, ya itu kita bisa jadi, kalau anginnya ke barat kita ke barat, anginnya ke timur kita ke timur. Kita nggak akan bisa ngeli, malah langsung ngeli langsung. Kita nggak akan bisa mengayun di antara dua atau beberapa arus yang besar. Tapi kita tetap kokoh berdiri di atas kebudayaan dan ideologi kita sendiri. Karena kalau dari ideologi, kalau dari mimbar-mimbar panggung, dari mimbar pidato kan mungkin berat ya. Tapi kalau disampaikan melalui nyanyian, melalui puisi itu kan mudah terekam. Ya, mudah terekam. Siapa yang nggak hafal lagu
lagu masa kecil kita. Masih hafal sampai sekarang karena itu disampaikan lewat nyanyian barangkali. Tapi kalau rumus matematika itu susah. Oke Mas, terima kasih banyak Mas atas kehadirannya. Ini kesempatan bagus sekali untuk kita mendengar bagaimana ke depan kita akan bareng-bareng. Kita ini NU semuanya, termasuk dari Les Bumi, nanti ada media penting lah, ini kan media penting. Media apalagi sekarang media semua ini agregat bersama gitu. Iya. Agregat besar. Betul. Ini harus terjadi kolaborasi karena waktu itu Les Bumi eksis juga dengan kolaborasi dari berbagai kelompok. Terutama sekali pemerintah. Terutama sekali karena kenapa? Pemerintah yang bisa nyeting kebijakan, bisa mengalokasikan anggaran dan seterusnya. Tapi dulu lebih mandiri loh. Ismail itu pakai dana sendiri bangun perusahaan perfilman membiayai itu. Nah negara kan belum sekaya sekarang juga kan dulu itu. Pak Umar Ismail sudah kaya. Jamaluddin Ali juga kaya. Sekarang yang kaya. Kaya siapa? Oke. Ya, terima kasih Mas Jadul. Semoga sehat-sehat selalu, sukses nanti untuk harlahnya dan nanti kita bareng-bareng kita nonton akan banyak laporannya, liputannya dan tayangan online-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat teman-teman semuanya.